Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mutammam MED selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 2120310 dari kelas Kewirausahaan B, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan isi buku Kewirausahaan karya Bukhari Alma. Jadi, dalam buku Kewirausahaan karya Bukhari Alma terdapat 17 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang mana terdiri dari subbab. Yang pertama, menumbuhkan minat berusaha. Yang kedua, kebutuhan akan wirausaha. Yang ketiga, bisakah kewirausahaan diajarkan? Yang keempat, pendidikan kewirausahaan dan pelatihan. Yang kelima, dorongan merintis wirausaha. Yang keenam, latar belakang wirausaha. Yang ketujuh, beberapa faktor kritis untuk memulai usaha baru. Dan yang kedelapan, model proses kewirausahaan. Kemudian, bab 2, wira swasta dan wirausaha, yang mana terdiri dari subbab. Yang pertama, pengertian wira swasta. Yang kedua, pengertian wirausaha. Yang ketiga, wirausaha pemerintah. Yang keempat, berbagai macam tipe wirausaha. Dan yang kelima, berbagai macam profil wirausaha. Kemudian, yang ke bab 3, wanita wirausaha, yang mana terdiri dari subbab. Yang pertama, dorongan R.A. Kartini. Yang kedua, skala mengukur minat wirausaha. Yang ketiga, faktor-faktor yang menunjang atau menghambat wanita wirausaha. Dan yang keempat, perbedaan wanita wirausaha dan pria wirausaha. Kemudian, bab 4, intrapreneurship, yang mana terdiri dari subbab. Yang pertama, pengertian dan manfaat. Yang kedua, perbedaan perusahaan tradisional dengan intrapreneurship. Yang ketiga, lingkungan atau iklim organisasi yang mendorong intrapreneurship. Yang keempat, karakteristik kepemimpinan intrapreneurship. Dan yang kelima, membangun iklim intrapreneurship dalam organisasi. Kemudian, bab kelima yaitu sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausaha, yang mana terdiri dari subbab. Yang pertama, percaya diri. Kedua, berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga, pengambilan resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, keorisinilan. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Yang ketujuh, kreativitas. Yang kedelapan, konsep 10D dari Baygrave. Yang kesembilan, beberapa kelemahan wirausaha Indonesia. Yang kesepuluh, pemanfaatan waktu. Kemudian, bab 6, kreativitas dan inovasi, yang mana terdiri dari subbab. Yang pertama, orang wirausaha adalah orang kreatif. Yang kedua, sifat keorisinilan seorang wirausaha. Yang ketiga, hubungan kreativitas dengan intelijensi. Yang keempat, rahasia keberhasilan seorang wirausahawan. Yang kelima, kreativitas membawa kemajuan. Yang keenam, bisakah kreativitas diajarkan? Yang ketujuh, beberapa hambatan munculnya kreativitas. Yang kedelapan, usaha meningkatkan kreativitas. Yang kesembilan, proses kreativitas. Yang ke-10, mengembangkan keunggulan positioning bisnis secara kreatif. Dan yang ke-11, semboyan entrepreneurship agar kreatif. Kemudian, bab ke-7 yaitu kepribadian, temperamen, dan watak, yang mana terdiri dari subbab. Yang pertama, pengertian kepribadian. Yang kedua, kepribadian yang produktif. Yang ketiga, temperamen. Dan yang keempat, watak. Kemudian, bab ke-8, meningkatkan produktivitas usaha
melalui motivasi, yang mana terdiri dari subbab yang pertama, pengertian produktivitas, yang kedua, pengertian motivasi, yang ketiga, teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow, yang keempat, teori motivasi Hawthorne, yang kelima, teori X dan teori Y dari Douglas McGregor, yang keenam, teori pola A dan pola B dari Chris R. Gries, yang ketujuh, teori Higren dari Frederick Herzberg, yang kedelapan, teori ekspektasi dari Fromm, yang kesembilan, teori motivasi model Porter dan Lawler, yang ke-10, teori prestasi atau achievement theory dari MC Sliland, dan yang ke-11, teori Z dari William Gouge. Kemudian bab ke-9 yaitu eksploitasi imajinasi dan intuisi untuk kemajuan usaha, yang mana terdiri dari subbab yang pertama, rasa bawah sadar, yang kedua, imajinasi, yang ketiga, intuisi, dan yang keempat, kondisi-kondisi yang mendorong proses bawah sadar. Kemudian pada bab 10 yaitu jalan menuju wirausaha sukses, yang mana terdiri dari subbab yang pertama, mau bekerja keras, yang kedua, bekerja sama dengan orang lain, yang ketiga, penampilan yang baik, yang keempat, yakin, yang kelima, pandai membuat keputusan, yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan, yang ketujuh, ambisi untuk maju, yang kedelapan, pandai berkomunikasi, dan yang ke-9, karakteristik wirausaha yang sukses menurut Zimmerer. Kemudian bab 11 yaitu menjual kegiatan dasar wirausaha, yang mana terdiri dari subbab yang pertama, profesi penjual, yang kedua, seni menjual, yang ketiga, penjual sebagai artis dan saintis, yang keempat, objek ilmu menjual, yang kelima, politik dan hukum penjualan, yang keenam, cara-cara menemui dan mempengaruhi calon pembeli, yang ketujuh, cara menghadapi pembeli, yang ke-8, cara untuk memperoleh perhatian pembeli, yang ke-9, mendorong keinginan pembeli, yang ke-10, prinsip the customer is king, yang ke-11, sifat-sifat penjual yang disenangi pembeli, yang ke-12, beberapa tipe pembeli, yang ke-13, mengatasi keberatan pembeli, yang ke-14, beberapa cara praktis mengatasi keberatan yang diajukan oleh calon pembeli, yang ke-15, sifat-sifat yang perlu dimiliki penjual, yang ke-16, syarat fisik penjual, yang ke-14, syarat mental dan karakteristik penjual, yang ke-18, syarat sosial penjual, yang ke-19, mengapa ada penjual yang gagal, yang ke-20, penyebab kegagalan dan keberhasilan bisnis, yang ke-21, kunci sukses membuka bisnis baru. Kemudian bab ke-12 yaitu profil usaha, yang mana terdiri dari subbab yang pertama, pengembangan wawasan jenis bidang usaha, yang kedua, rintisan usaha wirausaha baru, yang ketiga, perdagangan besar, yang keempat, perdagangan eceran, yang kelima, pedagang kaki lima, dan yang keenam, franchising atau waralaba. Kemudian pada bab 13 yaitu kepemimpinan, yang mana pada bab ini terdapat subbab yang pertama, pentingnya kepemimpinan, yang kedua, dua pendekatan utama kepemimpinan, yang ketiga, sebab-sebab munculnya pemimpin, yang keempat, sifat-sifat pemimpin, yang kelima, tipe kepemimpinan, yang keenam, keterampilan kepemimpinan, yang ketujuh, power, yang kedelapan, power dalam hubungan bisnis, yang kesembilan, fokus kepemimpinan. Kemudian pada bab 14 yaitu marketing plan atau rencana pemasaran, yang mana terdiri dari subbab yang pertama,
ruang lingkup rencana pemasaran atau marketing plan. Yang kedua, konsep AIDA plus S. Yang ketiga, wirausaha harus melaksanakan konsep pemasaran. Yang keempat, mengutamakan pelanggan. Yang kelima, 3 komponen marketing konsep. Yang keenam, 3 pertengahan pokok dalam pemasaran. Yang ketujuh, komoditi apa yang Anda pasarkan. Yang kedelapan, siapa yang memasarkan. Yang kesembilan, bagaimana memasarkan. Kesepuluh, strategi pemasaran. Yang ke-11, marketing mix atau bauran pemasaran. Yang ke-12, pengembangan produk. Ke-13, siklus kehidupan produk dan strategi pemasarannya. Yang ke-14, market intelligence. Yang ke-15, turbo marketing. Yang ke-16, mega marketing. Yang ke-17, menyusun marketing plan. Kemudian bab 15 yaitu business plan atau perencanaan usaha, yang mana terdiri dari subbab yang pertama, pentingnya perencanaan. Yang kedua, pengertian business plan. Yang ketiga, kerangka rencana usaha. Yang keempat, bentuk formal business plan. Yang kelima, contoh business plan untuk usaha baru dan pengembangan usaha. Kemudian yang bab 16 yaitu etika wirausaha, yang mana terdiri dari subbab yang pertama, gejala tidak jujur di masyarakat. Yang kedua, pengertian etika. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi etika. Yang keempat, keuntungan menjaga etika. Yang kelima, konsumerisme. Dan yang keenam, budaya perusahaan. Dan yang ketujuh, masalah polusi. Kemudian pada bab terakhir yaitu bab 17, mutiara kegiatan wirausaha menurut Islam, yang mana terdiri dari subbab yang pertama, motif berwirausaha dalam bidang perdagangan. Yang kedua, berbuat baik, menenangkan otak dan menyehatkan badan. Yang ketiga, perintah kerja keras. Yang keempat, perdagangan pekerjaan mulia dalam Islam. Yang kelima, perilaku terpuji dalam perdagangan. Yang keenam, manajemen utang piutang. Yang ketujuh, membina tenaga kerja bawahan. Yang kedelapan, demonstration effect menyebabkan faktor modal menjadi beku. Dan yang kesembilan, sifat-sifat seorang wirausaha. Langsung saja, saya akan menyampaikan beberapa materi yang mencakup tentang kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Kemudian, kebutuhan akan wirausaha. Suatu pernyataan yang bersumber dari PBB menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausaha sebanyak 2% dari jumlah penduduknya. Jadi, jika negara Indonesia berpenduduk 200 juta jiwa, maka wirausahanya harus lebih kurang 4 juta. Katakanlah jika dihitung semua wirausaha Indonesia mulai dari pedagang kecil sampai perusahaan besar ada sebanyak 3 juta. Tentu bagian terbesarnya adalah kelompok kecil-kecil yang belum terjamin mutunya dan belum terjamin kelangsungan hidupnya atau kontinuitasnya. Wirausaha atau entrepreneur adalah seorang inovator. Sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat peluang-peluang, mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Seorang wirausaha mempunyai peran untuk mencari kombinasi-kombinasi baru yang merupakan gabungan dari 5 hal, yaitu yang pertama, pengenalan barang dan jasa baru. Yang kedua, metode produksi baru. Yang ketiga, sumber bahan mentah baru.
yang keempat, pasar-pasar baru, dan yang kelima, organisasi industri baru. Keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara Jepang ternyata disponsori oleh wirausaha yang telah berjumlah 2% tingkat sedang, berwirausaha kecil sebanyak 20% dari jumlah penduduknya. Inilah kunci keberhasilan pembangunan negara Jepang. Jika negara kita harus menyediakan 3 juta wirausaha besar dan sedang, maka kita masih harus mencetak 30 juta wirausaha kecil. Ini adalah suatu peluang besar yang menantang generasi muda untuk berkreasi, mengadu keterampilan membina wirausaha dalam rangka turut berpartisipasi membangun negara. Kemudian, dorongan merintis usaha. Di Amerika, ada budaya keinginan seseorang untuk menjadi bos sendiri, memiliki peluang individual, menjadi sukses, dan menghimpun kekayaan. Ini semua merupakan aspek yang utama dalam mendorong berdirinya kegiatan kewirausahaan. Di negara lain, mungkin motivasi mendirikan bisnis bukan mencari uang yang utama. Akan tetapi, ada motif-motif lain di balik itu. Ada pula motivasi menjadi wirausaha didorong oleh lingkungan yang banyak dijumpai berbagai macam perusahaan seperti daerah Silicon Valley atau California. Lingkungan seperti ini sangat mendorong pembentukan kewirausahaan. Di lingkungan California dijumpai ratusan perusahaan, kebanyakan bergerak dalam bidang komputer dan elektronik yang selalu menghasilkan produk-produk baru. Mereka bersaing secara rutin dan kondisi mereka selalu tak stabil. Mereka tidak terorganisasi dalam alam birokrasi. Situasi organisasi semacam ini oleh para ahli diistilahkan dengan adhokrasi sebagai lawan dari birokrasi. Ada pekerjaan bersifat desentralisasi. Mereka memiliki budaya kerja tinggi, saling percaya, penuh keyakinan. Semua ini membuat pekerjaan sangat efektif. Dalam aspek lain, keberanian membentuk kewirausahaan didorong oleh guru sekolah yang memberikan mata pelajaran kewirausahaan yang praktis dan menarik dapat membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha, seperti yang terjadi pada alumni MIT, Harvard University, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Dorongan membentuk wirausaha yang datang dari teman seberkaulan, lingkungan keluarga, sahabat di mana mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan cara-cara mengatasi masalahnya. Kemudian, wira swasta adalah keberanian, keutamaan, atau keperkasaan dalam berusaha dengan bersandar pada kekuatan sendiri. Ciri-ciri seorang wirausaha yaitu yang pertama, perilaku orangnya terpuji, disiplin, jujur, dan tekun. Yang kedua, berani menanggung resiko dengan penuh perhitungan yang matang. Yang ketiga, mempunyai daya kreasi, motivasi, dan imajinasi. Yang keempat, hidup efisien, tidak boros, tidak pamer kekayaan atau demonstration effect. Yang kelima, mampu menarik orang lain, karyawan untuk bekerja sama. Dan yang keenam, mampu menganalisa, terus melihat peluang-peluang. Pengertian wirausaha di sini menekankan pada setiap orang yang memulai suatu bisnis yang baru. Bukhari Alma mengemukakan bahwa wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Istilah wirausaha menurut Bukhari Alma pada dasarnya sama dengan istilah wira swasta. Walaupun rumusannya berbeda-beda, tetapi isi dan karakteristiknya sama, yaitu memiliki sifat perwira atau mulia dan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Jadi, ia memiliki kemampuan untuk berdikari, otonom, dan berdaulat. Ciri-ciri wirausaha yaitu memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil,
berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, memiliki ide yang orisinil, dan berorientasi pada masa depan. Kemudian ada tipe-tipe wirausaha. Yang pertama, wirausaha sosial atau socialpreneur. Wirausaha sosial atau socialpreneur adalah seorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Kewirausahaan sosial diawali dengan keprihatinan terhadap keadaan sosial yang berujung menjadi sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dalam memberikan dampak baik bagi masyarakat. Yang kedua, entrepreneur. Entrepreneur adalah karakter wirausaha yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan dalam sebuah perusahaan. Berbeda dengan wirausaha, mereka bukanlah pemilik usaha, melainkan pekerja kreatif dan inovatif yang selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Mereka bisa sebagai eksekutif atau karyawan biasa. Namun karena karakternya yang berbeda, mereka seharusnya dihargai dengan baik oleh perusahaan serta memperoleh pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya. Melihat karakter yang dimilikinya, seorang entrepreneur jelas bukanlah sekedar karyawan yang bekerja dengan rutinitas. Ia hadir dan memiliki keberanian untuk menantang hal-hal yang biasa, berkarakter unik, disadari dengan niat yang kuat, melakukan temuan baru, memelihara pertumbuhan, dan menjaga agar perusahaan tetap baik di mata pelanggan, dan tentu saja menyiapkan para penerusnya untuk membawa perusahaan mencapai puncak kejayaan. Yang ketiga, technopreneurship. Jadi, technopreneurship merupakan gabungan dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Teknologi adalah sesuatu yang digunakan untuk menuju pada penerapan praktis sains ke dunia bisnis dan sebagai pencipta alat-alat untuk mengembangkan kemajuan dan pemanfaatan materi guna memecahkan permasalahan yang ada. Kata entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur yang menanggung risiko dan ketidakpastian untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Kemudian, wanita berwirausaha sudah sejak lama menjadi pemikiran dan isi hati Ibu Kartini. Diungkapkan oleh Dr. Suparman Suma Hamijaya. Sesungguhnya, Ibu Kartini telah merintis pendidikan mandiri bagi wanita sejak beliau berumur 16 tahun. Sekitar tahun 1893. Hal ini dapat kita buktikan dari hampir semua tulisan Ibu Kartini yang termuat di dalam kumpulan surat-suratnya yang dibukukan dengan judul Door Duisternis tot Lich. Hampir di setiap halaman surat-suratnya penuh dengan kata-kata perlunya pengembangan wirausahawan watak dan pembentukan watak di atas pendidikan otak, karena dengan pembentukan watak, Ibu Kartini yakin kalau manusia akan lebih mampu untuk berdiri sendiri, tidak tergantung dari kerabat dan dari siapapun. Berkali-kali ditekankan perlunya kepercayaan pada diri sendiri. Surat-surat Ibu Kartini juga dibukukan pula dengan judul Letter of a Javanese Princess dan beredar di Amerika semenjak tahun 1921 oleh Charles Scribner Sons, New York. Penerjemahnya bernama Agnes Louise Chambers
menyebutkan bahwa Ibu Kartini dalam perjuangannya menyadari bahwa kebebasan wanita hanya bisa datang dari kebebasan ekonomi. Para penerjemah dari Amerika itu menyebutkan bahwa Ibu Kartini adalah seorang inovator yang tidak lelah mencari terobosan bagi kemajuan rakyatnya. Akan tetapi, usahanya itu tidak mendapat respon oleh keluarganya. Perjuangan Kartini bukan hanya untuk kaum wanita saja, tetapi dia berjuang untuk seluruh kemanusiaan yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh wanita. Karya tulis Ibu Kartini bukan hanya sebagai sumber inspirasi wanita negeri Belanda, tetapi merupakan sumber inspirasi jutaan wanita seluruh dunia, terutama Prancis, Belgia, bahkan Amerika sejak tahun 1921. Semasa dipingit selama 4 tahun, yang semula dijalaninya dengan penuh kepedihan dan keprihatinan, namun kemudian berbalik bersyukur dan memanfaatkan waktu untuk belajar sendiri. Bahkan belajar bahasa Prancis pun dilakukannya dengan belajar sendiri. Kita dapat menarik pelajaran betapa Ibu Kartini dengan cara berprihatin mensyukuri sudah banyak kita lihat kemajuan di berbagai bidang. Wanita-wanita Indonesia sudah mampu memasuki lapangan kerja seperti pekerjaan di bidang kesehatan, perdagangan, keamanan, perhubungan darat, laut, dan udara, serta sebagainya. Kita jumpai juga wanita yang bergerak di bidang bisnis yang lebih dikenal dengan istilah wanita pengusaha. Wanita yang berwirausaha, mereka mendirikan asosiasi yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Semua bidang usaha terbuka bagi wanita, dan ini merupakan tantangan bagi kaum wanita yang selalu memperjuangkan hak emansipasi. Wanita pengusaha bertumbuh sangat pesat di Amerika, terutama di segmen bisnis kecil. Wanita membuka bisnis 2 kali lipat banyaknya dari pria. Pada saat ini, wanita memiliki sepertiga dari semua bentuk bisnis dan diharapkan akan tumbuh menjadi 50% wanita pengusaha pada tahun 2000. Perbedaan-perbedaannya yaitu yang pertama, wanita pengusaha dimotivasi untuk membuka bisnis karena ingin berprestasi dan adanya frustasi dalam pekerjaan sebelumnya. Dia merasa terkekang karena tidak dapat menampilkan kebolehannya dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada dirinya. Yang kedua, dalam hal permodalan bisnis, pria pengusaha lebih leluasa memperoleh sumber modal, sedangkan wanita memperoleh modal dari tabungannya. Harta pribadi dan pinjaman pribadi agak sulit bagi wanita pengusaha memperoleh pinjaman perbankan dibandingkan kaum pria. Yang ketiga, mengenai karakteristik kepribadian wanita pengusaha, mempunyai sifat toleransi dan fleksibel, realistik dan kreatif, antusias dan energik, dan mampu berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan memiliki medium level of self-confidence. Kaum pria, self-confidence-nya lebih tinggi dari kebanyakan wanita. Yang keempat, usia memulai usaha pria rata-rata umur 25 tahun sampai 35 tahun. Sedangkan wanita yang berusia 35 tahun sampai 45 tahun. Yang kelima, kerabat yang menunjang pada pengusaha wanita adalah keluarganya, suami, organisasi wanita, dan kelompok-kelompok sepergaulannya. Yang keenam, bentuk bisnis yang dibuka pada pria pengusaha lebih banyak ragamnya, akan tetapi pada wanita pengusaha kebanyakan berhubungan bisnis jasa, kemudian pendidikan, konsultan, dan public relation. Kemudian
Entrepreneurship adalah sistem perusahaan yang mendorong pada karyawannya untuk menjadi intrapreneur. Dengan sistem tersebut, perusahaan bisa memiliki proses bisnis dan kualitas produk yang lebih baik. Selain itu, karyawan bisa lebih berkembang sesuai dengan skill yang dimilikinya. Utamanya, cara membangun entrepreneurship adalah dengan kesempatan karyawan mengembangkan ide, mengujinya, dan menghasilkan inovasi. Entrepreneurship memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan dan karyawannya, seperti yang pertama, membantu menghadapi tantangan perusahaan. Salah satu manfaat entrepreneurship adalah membantu perusahaan untuk menghadapi tantangan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Contohnya, adanya pandemi COVID-19 yang akhirnya merubah perilaku konsumen dan berdampak bagi penjualan produk. Dengan anjuran agar tetap di rumah, konsumen mau tidak mau membeli kebutuhan secara online. Alhasil, banyak bisnis yang dijalankan secara offline harus kehilangan pelanggan dan bahkan gulung tikar. Padahal dengan entrepreneurship, perusahaan bisa lebih cepat mendapatkan ide menghadapi tantangan bisnis tersebut, misalnya dengan merubah layanan perusahaan, menciptakan produk baru, atau beralih ke bisnis lain yang sedang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, mendukung karyawan memiliki skill kewirausahaan. Entrepreneurship dapat mengasah skill wirausaha karyawan dengan mendukung perkembangan perusahaan. Nantinya, karyawan akan semakin mahir di berbagai skill entrepreneurship berkait lingkungan yang mendukung. Dengan begitu, baik perusahaan dan karyawan akan mendapatkan manfaat entrepreneurship, karena ketika nantinya karyawan ingin terjun ke dunia bisnis sendiri, mereka sudah siap baik secara mindset ataupun kemampuan. Artinya, karyawan tersebut tidak perlu lagi belajar dari nol untuk meningkatkan skill berbisnis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan karyawan. Dengan memberikan wadah bagi karyawan untuk memberikan ide ke perusahaan, engagement karyawan bisa ditingkatkan, bahkan bisa cukup efektif untuk membantu meningkatkan produktivitas karyawan. Yang paling menarik, langkah tersebut bisa mendorong pada kebahagiaan karyawan yang akan berdampak positif terhadap perusahaan-perusahaan. Kemudian, karakteristik wirausahawan menurut Baygrave dikenal dengan istilah 10D, yaitu yang pertama, dream atau memiliki cita-cita. Karakteristik wirausahawan yang pertama adalah dream atau cita-cita atau mimpi, di mana seorang wirausahawan harus mempunyai visi atau keinginan terhadap masa depan, baik yang bersifat personal atau pribadi, dan juga usaha yang dijalaninya. Ditambah lagi, seorang wirausahawan juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian atau cita-citanya. Kemudian yang kedua, decisiveness atau tegas. Karakteristik wirausahawan yang kedua adalah decisiveness. Decisive mempunyai arti tegas, jadi untuk menjadi seorang wirausahawan harus mempunyai ketegasan, tidak bekerja lambat, mereka harus membuat keputusan yang cepat dan tepat, serta dengan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan ini merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan bisnisnya. Yang ketiga, doers atau pelaku. Karakteristik wirausahawan yang ketiga adalah doers. Dalam bahasa Indonesia, doers artinya adalah
seorang yang berbuat atau sebagai pelaku. Seorang pengusaha yang telah membuat keputusan harus langsung menindaklanjutinya dan menerapkannya. Mereka harus bertindak secepat mungkin dan tidak menunda-nunda. Kemudian yang keempat, determination atau kebulatan tekad. Karakteristik wirausahawan yang keempat adalah determination. Determination ini mempunyai arti kebulatan tekad, ketetapan hati. Jadi seorang yang berwirausaha harus memiliki kebulatan tekad atau ketetapan hati sehingga dalam menjalankan usahanya dapat memperoleh hasil yang terbaik. Kebulatan tekad juga berarti mempunyai keinginan yang kuat untuk sukses. Di samping itu juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak mudah untuk menyerah begitu saja. Kemudian yang kelima, dedication atau pengabdian. Wirausahawan yang kelima adalah dedication yang mempunyai arti pengabdian, persembahan. Jadi seseorang yang berwirausaha harus memiliki pengabdian terhadap bisnisnya. Dengan kata lain, harus menjalankan usahanya dengan serius atau tidak setengah-setengah. Terkadang juga orang yang memiliki dedication sangat tinggi terhadap usahanya rela mengorbankan kepentingan keluarga demi usaha yang dijalankannya. Tidak sampai di situ saja, dedikasi atau pengabdian ini bisa juga diartikan secara luas. Misalnya pengabdian kepada bangsa dan negara. Ketika seorang pengusaha mampu membuka lapangan kerja, maka secara tidak langsung mereka telah membuka lapangan kerja baru bagi para pengangguran dan mensejahterakan mereka, di mana pengangguran ini menjadi salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia yang harus diatasi oleh pemerintah. Menjadi pengusaha sama saja membantu bangsa ini terbebas dari jeratan kemiskinan. Yang keenam, devotion atau ketaatan. Devotion yang mempunyai arti kesetiaan atau ketaatan. Jadi seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya harus setia dan taat sesuai dengan peraturan yang telah dibuatnya sendiri. Seorang wirausaha juga tidak mudah untuk mengeluh, tetap semangat dan semua kegiatannya dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnisnya. Taat di sini juga berarti taat terhadap aturan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau daerah setempat. Wirausahawan yang sejati tidak akan melanggar aturan dan merugikan orang lain. Bisa juga diartikan bahwa melalui usahanya tidak akan mengkhianati kepercayaan konsumennya, tidak mengkhianati aturan yang dibuat pemerintah, apalagi Tuhan. Kemudian yang ketujuh, details atau rinci. Jadi seorang wirausahawan harus memperhatikan faktor-faktor kritis dengan sangat rinci dan mereka tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Rinci dalam hal semuanya, baik itu yang kaitannya dengan keuangan, barang produksi, barang yang dijual, bahkan sampai hal-hal sepele dalam perjalanannya. Sebagai wirausaha juga diperhatikan seperti pemilihan tempat, pemilihan barang, penentuan harga barang, dan lain-lain. Ketika wirausahawan tidak rinci, bisa saja terjadi kesalahan, bahkan mudah untuk ketipu oleh orang lain. Kemudian yang ke-8, destiny atau nasib. Jadi seorang wirausaha akan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dengan kata lain, wirausahawan sadar bahwa nasib hidupnya nanti ditentukan oleh usaha-usaha sekarang. Apabila sekarang berusaha semaksimal mungkin, harapannya nasib ke depannya akan baik. Seperti pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bahwa nasib di masa depan salah satunya ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Kemudian yang ke-9, dolar atau uang. Di mana seorang wirausaha tidak mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan uang
atau kekayaan semata. Untuk itulah diletakkan di nomor 9, bukan di nomor 1, karena uang bukan segalanya, tapi uang tetap dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha dan bisnis. Intinya adalah motivasi bukan karena uang. Karena uang ini dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Ia berasumsi jika berhasil dalam bisnis maka ia layak memperoleh untung atau laba atau uang, bonus atau hadiah. Yang ke-10, distribusi. Jadi seorang wirausaha harus bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak mencapai sukses dalam bidang bisnis. Dengan kata lain, seorang wirausaha seharusnya dapat bermanfaat bagi orang lain, termasuk bagi karyawannya. Distribusi di sini bisa dikatakan bahwa wirausaha dapat berbagi lapangan pekerjaan dengan orang lain. Bahkan nantinya bisa saling bertukar ilmu atau mengajari karyawan-karyawannya sampai sukses. Kemudian, kreativitas berarti adanya ide-ide baru yang muncul ketika melihat sebuah kesempatan dalam dunia bisnis, dan inovasi berarti bagaimana seorang pebisnis mencari solusi untuk mengembangkan ide kreatif yang dimiliki. Dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam kegiatan wirausaha, maka ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan sebagai seorang pebisnis pemula. Ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Proses tetap sama, tapi pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Antara wirausahawan yang satu dengan yang lainnya, pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi ini yang menentukan hasil akhir. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak mungkin kreativitas masih sangat luas karena pemikiran mereka masih polos. Tetapi semakin tambah dewasa seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakan dan ini menjadi hambatan untuk berpikir kreatif. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya. Selain kreatif, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru ataupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk mengembangkan dan menggali hubungan yang baru. Untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi yang inovatif, menggunakan otak kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Proses kreativitas yang inovatif meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi dan tahap implementasi. Agar kita lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita. Kemudian, kepribadian adalah merupakan keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi atau diperoleh yang khas pada seseorang yang membuatnya unik.
Istilah temperamen menunjukkan cara bereaksi atau bertingkah laku yang bersifat tetap, sedangkan istilah watak dibentuk oleh pengalaman-pengalaman semasa kanak-kanak dan dapat berubah pada batas-batas tertentu karena diperolehnya pengalaman-pengalaman yang baru. Menurut ahli psikologi behavioristik, sifat-sifat watak dapat disamarkan dengan sifat tingkah laku atau behavior. Sedangkan menurut sosiopsikologi, manusia selalu berhubungan dengan sesamanya, berhubungan dengan alam, dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Cara manusia berhubungan itu sendiri bermacam-macam. Senang, marah, kasihan, benci, sayang, cinta, bekerja sama, bersaing, dan sebagainya. Dengan cara hubungan itu, manusia berusaha menyesuaikan diri, mencoba berorientasi dengan sesama, dengan alam, bahkan dengan diri sendiri. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa inti dari watak ialah orientasi. Faktor-faktor yang dapat dipelajari untuk mengembangkan bakat yang kita miliki diantaranya yaitu pikiran, perasaan, pertimbangan, dan sikap. Dengan demikian, wirausaha dapat membuka hati dan pikirannya lebar-lebar dalam menerima tambahan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sehingga membentuk pribadi yang betul-betul teruji dan menyenangkan. Kemudian, produktivitas adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan waktu yang telah ditentukan dengan adanya peran serta tenaga kerja atau karyawan. Menjadi faktor produktivitas yaitu pendidikan, keterampilan, disiplin, motivasi, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan lingkungan dan iklim kerja, hubungan industrial, teknologi, sarana produksi, dan manajemen, dan kesempatan berprestasi. Dalam konteks entrepreneur, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur yang menjamin kelangsungan dari kegiatan entrepreneur dan yang memberi arah pada kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama. Wirausaha akan muncul ketika seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Membuat seseorang menjadi berani mengembangkan usaha dan idenya melalui motivasi berwirausaha yang kuat. Dua hal tersebut harus saling berhubungan agar tercipta wirausaha yang kuat dan tangguh serta berkualitas. Kemudian ada eksploitasi, yaitu pemungutan atau pengambilan suatu sumber daya alam yang ada untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh sekelompok orang, bahkan oleh orang banyak, yang mana terutama dengan maksud tujuan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kadang dalam jumlah yang berlebihan, sehingga cenderung merugikan. Biasanya kegiatan eksploitasi ini dilakukan tanpa disadari rasa kepedulian terhadap adanya sumber daya alam yang harus dijaga. Sehingga banyak dari kelompok tertentu melakukan eksploitasi dengan berlebihan dan tidak wajar. Padahal sebenarnya hal ini tidak dibolehkan, karena ketika sumber daya alam yang ada digunakan secara seenaknya, maka besar kemungkinan sumber daya alam yang dieksploitasi tersebut akan habis dan punah. Imajinasi adalah gambar angan, daya membayangkan atau khayalan. Imajinasi secara umum adalah kekuatan atau proses menghasilkan citra mental dan ide. Para ahli ilmu jiwa mengemukakan bahwa macam imajinasi.
Lamunan dan impian adalah salah satu bentuk imajinasi yang pasif. Imajinasi reproduksi adalah berupa kemampuan membentuk kembali pengalaman masa lalu. Bentuk imajinasi dalam bidang sains dikatakan sebagai produktif atau imajinasi yang kreatif. Hasil dari imajinasi kreatif adalah penemuan baru. Penemuan baru ini bisa dikatakan berbentuk benda, konsep, ide, atau model. Imajinasi seseorang adalah batasan dunia nyata orang tersebut. Imajinasi tidak mengenal batas dan apapun yang ditangkap oleh pikiran dan diyakini akan dapat terwujud menjadi realitas. Imajinasi kreatif membantu seseorang untuk mengeksplorasi opsi yang berbeda dan melihat banyak sekali skenario dan peluang hasilnya. Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Intuisi juga merupakan bentuk perkiraan yang samar-samar, sering setengah disadari tanpa diiringi proses berpikir yang cermat sebelumnya. Namun, kemudian dapat menuntun pada satu keyakinan, yaitu secara tiba-tiba dan pasti memunculkan satu keyakinan yang tepat. Intuisi didefinisikan sebagai pengetahuan mendadak tanpa sadar. Seseorang tidak sadar memikirkan suatu objek, tiba-tiba datang suatu ide. Ini adalah contoh intuisi, tetapi yang datang tiba-tiba bila masalahnya telah disadari. Itu juga merupakan intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang bergerak antara rasional dan literal. Untuk memahaminya tidak cukup hanya menggunakan kategori akal logika saja. Kemudian kondisi yang mendorong proses bawah sadar. Profesor George Willett menguraikan faktor-faktor atau kondisi yang mendorong bekerjanya proses bawah sadar menjadi sangat produktif. Kondisi-kondisi tersebut yaitu yang pertama, doubt. Jika ragu dengan suatu pikiran atau pemecahan masalah dengan cara konvensional, maka rasa bawah sadar kita akan membantu menciptakan ide pemecahannya. Yang kedua, sikap berani. Kita tidak akan berani mencoba jika takut berbuat salah. Keingintahuan yang lebih besar atau minat atau tantangan yang penuh resiko membuat kita lebih berhati-hati membuat persiapan dan berusaha. Kemudian yang ketiga, pengalaman, memoris, dan interest. Berbagai-macam pengalaman, memoris, dan interest yang dimiliki akan sangat membantu memanfaatkan rasa bawah sadar kita. Dengan pikiran kita akan dapat membuat jalinan hubungan benda atau masalah yang dihadapi. Yang keempat, persiapan yang sempurna dan sungguh-sungguh. Jika kita membuat persiapan secara sungguh-sungguh, merenungi masalahnya dengan jelas, maka rasa bawah sadar kita akan membantu mengeluarkan ide-ide yang bermanfaat. Yang kelima, menyerah sementara. Jika kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, ada kalanya kita menyerah sementara kemudian muncul ide baru setelah mendiamkannya sejenak. Kemudian yang keenam, relaxation atau santai. Proses bawah sadar seseorang ada yang aktif pada malam hari, dan orang ini akan bangun tengah malam dengan ide cemerlang atau idenya akan muncul setelah jalan di pagi hari. Ada juga orang yang senang berbaring setengah tidur untuk mendapatkan intuisi. Kemudian yang ketujuh, writing. Intuisi banyak muncul apabila ia menulis. Pada waktu ia menulis, dia hanya tahu kalimat pertama saja dan samar-samar pikirannya, dan dia tidak tahu apa kalimat selanjutnya. Tapi bila dia mulai, maka intuisinya mulai muncul terus-menerus dan selesailah pekerjaan menulisnya. Kemudian yang kedelapan, bertukar pikiran. Bertukar pikiran dengan teman atau rekan bisnis sangatlah membantu buah pikiran yang tadinya kurang komplit menjadi mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang kesembilan, bebas dari kebingungan atau kekacauan. Satu hal yang mengganggu rasa bawah sadar ialah banyaknya gangguan. Jika kita banyak gangguan, maka pemindahan dari rasa sadar akan diterima oleh rasa bawah sadar sebagai random noise, yaitu suatu keributan saja, dan ini tidak akan melahirkan intuisi. Kemudian yang ke-10 ada batas waktu.
Beberapa ilmuwan merasa bekerja lebih baik jika waktu yang ditetapkannya hampir habis. Dengan mendekatkannya batas waktu, maka mendorong bawah sadar lebih giat. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, ada tension atau tekanan, bahwa keterlibatan kita yang sangat dalam pada waktu persoalan ditambah lagi dengan rasa keingintahuan yang sangat besar akan mendorong bawah sadar kita. Keadaan tenggelam dan keinginan memecahkan suatu masalah akan mendorong bawah sadar kita. Kemudian akan mengundang konsentrasi semangat tinggi. Sumber keinginan memecahkan suatu persoalan pertama-tama adalah curiosity yang dikatakannya komponen estetik. Estetik tension akan diciptakan melalui pola fakta yang tidak sempurna atau tidak terstruktur. Keinginan lain untuk memecahkan persoalan ini adalah karena faktor ego kita. Apabila kita dapat memecahkan suatu persoalan, maka kita akan memperoleh perasaan mastery pada diri kita. Keinginan memecahkan masalah bisa pula timbul dari perasaan frustasi karena kita merasa belum dapat memberikan jawaban yang memuaskan terhadap suatu pertanyaan. Kita merasa masih gagal karena jawaban kita belum lengkap. Faktor curiosity, ego, dan frustasi akan membangkitkan tension estetik, dan ini akan mendorong munculnya intuisi. Perhatikan oleh penjual, yaitu seksama, waspada, simpati, berinisiatif, berkeahlian, optimis, percaya diri, jujur, berani, mempunyai daya imajinasi, tanggung jawab, dan kontrol. Sedangkan syarat-syarat karakter yang diperlukan oleh penjual yaitu kesetiaan, rajin, teliti, tulus hati, hati-hati, sungguh-sungguh, tepat waktu, dan patuh. Kemudian syarat-syarat sosial penjual yaitu pandai bergaul, lancar berbicara, sopan santun, bijaksana, halus budi pekerti, toleran, simpati, sikap mau bekerja dan tenang, dan tabah. Dengan meneliti persyaratan-persyaratan di atas yang harus dimiliki oleh seorang penjual, terlintaslah dalam alam pikiran kita betapa penjual itu harus mempunyai kepribadian yang merupakan integrasi dari segala sifat dan persyaratan fisik, mental, karakter maupun kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Perpaduan antar bakat, ilmu yang dipelajari, serta seni penyesuaian dan keterampilan memberikan penyajian barang-barang yang dijualnya adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada waktu penjual melaksanakan tugasnya. Kematangan jiwa seorang penjual akan lebih dimiliki apabila ia sudah berpengalaman, dapat ia peroleh karena melihat, memandang, mendengar, atau melakukan sendiri melalui job training misalnya, atau tugas-tugas khusus yang dilakukan dalam berjualan. Memang pengalaman itu adalah salah satu unsur yang sangat diperlukan. Seperti orang mengatakan the experience is the best teacher, artinya pengalaman merupakan guru yang terbaik dalam mematangkan jiwa atau kepribadian penjual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.